otak, malah Barbie pusing bolak-balik, maju, mundur, maju, mundur, maju, mundur, maju, mundur. Anjay, pusing banget coy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farti Anggreni dengan NIM 4212020154. Saya dari kelas Mekatronika 6B pagi. Pada video ini, saya akan mengerjakan asesmen akhir semester dari mata kuliah Desain Sistem Mekatronika. Pada semester ini, saya mendapatkan judul PBL yaitu Deteksi Jatuh pada Manusia Berbasis Threshold. Kemudian kita lihat untuk soal asesmen akhir semester Desain Sistem Mekatronika, di mana kita harus membuat video selama 20 menit mengenai mempresentasikan desain mekanik itu diutamakan. Jika tidak ada, bisa desain elektrikal. Pada video ini, saya lebih memperdalam di bagian desain elektrikalnya, tapi saya juga akan menampilkan desain mekanikalnya. Alasan saya karena pada PBL ini saya mendapatkan tugas di bagian desain elektrikal. Berikut ini merupakan desain mekanikal dari PBL saya yang berjudul Sistem Deteksi Jatuh pada Manusia Berbasis Threshold. Di sini saya akan menjelaskan mengapa kelompok kami memilih desain tersebut. Di sini saya menjelaskan berdasarkan teoristisnya. Yang pertama, ada beberapa penjelasan mengenai teoristis alasan kami memilih desain tersebut. Yang pertama yaitu stabilitas posisi sensor pada tubuh, di mana sensor akselerometer dan giroskop, yaitu MPU 6050, sangat bergantung pada posisi dan orientasi tubuh agar data gerakan dapat dipresentasikan secara akurat. Kemudian menurut Mati et al., posisi sensor di bagian atas tubuh, misalnya di dada atau di leher, karena kami memilih outputnya tadi itu kalung, itu memungkinkan deteksi yang lebih representatif terhadap perubahan orientasi tubuh secara keseluruhan saat jatuh, dibandingkan dengan posisi di pergelangan tangan atau ada yang di pinggang, yang bisa lebih banyak gerakan parsialnya. Kemudian alasan yang kedua yaitu pusat gravitasi tubuh manusia, di mana menurut studi biomekanik, area sekitar leher hingga dada merupakan bagian tubuh yang paling dekat dengan pusat massa tubuh manusia di bagian atas. Hal ini dijelaskan dalam literatur biomekanik oleh Winter, yang menyatakan bahwa deteksi gerakan ekstrim seperti jatuh itu lebih akurat jika sensor berada di dekat pusat massa. Kemudian karena pergerakan tubuh
secara keseluruhan akan lebih terdeteksi jelas di area tersebut. Kemudian alasan yang ketiga yaitu karena kenyamanan dan ergonomi untuk pengguna disabilitas, di mana berdasarkan studi Chung et al. Tentang desain perangkat wearable untuk lansia dan disabilitas, bentuk kalung ini dinilai ergonomis karena tidak mengganggu aktivitas sehari-hari. Kemudian lebih mudah dipasang dan dilepas secara mandiri oleh pengguna kursi roda. Penempatannya itu di leher juga meminimalisir resiko perangkat tergeser atau terjatuh selama pengguna bergerak atau berpindah posisi. Kemudian ada juga alasan lainnya yaitu minim resiko obstruksi gerak, di mana penelitian yang dilakukan oleh Sposaro dan Tison itu pada sistem deteksi jatuh menunjukkan bahwa perangkat yang dipasang di leher atau di bagian dada di bagian dada atas itu tidak mengganggu pergerakan pengguna. Berbeda dengan sensor di bagian pinggang ataupun saku karena beresiko tergeser atau tertutup pakaian sehingga mengurangi akurasinya. Kemudian alasan yang terakhir yaitu berdasarkan keamanan perangkatnya. Menurut WHO, perangkat medis dan alat bantu yang aman itu harus tidak mudah rusak akibat benturan. Kemudian tidak membebani bagian tubuh yang rawan cedera. Itu mengapa alasannya kami membuat desainnya seperti ini. Di bagian sudutnya itu dibuat tumpul, tidak lancip, karena menghindari terjadinya benturan. Kemudian kalungnya itu ringan karena kami menggunakan bahan yaitu dari 3D print. Kemudian kalungnya ringan dan dapat dikemas dalam casing pelindung. Jadi ini casing pelindungnya. Jadi ini tidak mengganggu pengguna kursi roda. Baik, selain bentuknya dalam tampak isometrik seperti ini, saya akan memperjelas lebih dalam mengenai panjang, lebar, dan tinggi dari desain mekanik PBL kali ini. Berikut merupakan desain mekaniknya. Bisa kita lihat tingginya yaitu 4 cm, kemudian untuk panjangnya yaitu 8,7 cm, dan untuk ini panjangnya dari pengait atasnya ini pengait atasnya. Kemudian untuk panjang liontinnya saja yang dari sini ke sini itu 7,9 cm dan untuk lebarnya yaitu 6,5 cm. Selanjutnya, selain membahas mekanikal, saya akan membahas lebih dalam mengenai desain elektrikal pada PBL kali ini. Berikut merupakan desain elektrikal dari PBL saya yang berjudul Sistem Deteksi Jatuh pada Manusia. Bisa kita lihat di sini kami menggunakan beberapa komponen. Yang pertama yaitu ESP32 VROOM, di mana ESP32 ini
berfungsi sebagai mikrokontroler utama yang mengendalikan seluruh sistemnya. Kemudian ESP32 ini juga mengolah data dari sensor MPU 6050. Selanjutnya ESP32 ini dia juga mengirimkan notifikasi melalui jaringan Wi-Fi, di mana kami menggunakan notifikasinya yaitu melalui WhatsApp API. Selanjutnya ESP32 ini juga dapat mengaktifkan buzzer saat terjatuh. Selanjutnya, alasan kami menggunakan ESP32 yaitu karena memang ESP32 ini memiliki Wi-Fi dan Bluetooth bawaan, di mana cocok untuk sistem IoT. Kemudian prosesor dual core yang lebih cepat dari Arduino biasanya, yang mendukung komputasi fuzzy logic. Kemudian ESP32 ini memiliki daya yang rendah, sehingga cocok untuk perangkat wearable. Kemudian di sini kami menggunakan sensor, akselerometer, dan giroskop, di mana akselerometer dan giroskop ini terdapat pada sensor MPU 6050. Sensor MPU 6050 ini digunakan untuk mengukur percepatan dan kecepatan sudut dari pergerakan pengguna. Kemudian selain itu digunakan sebagai input utama untuk mendeteksi pola jatuh. Alasan kami menggunakan sensor MPU 6050 yaitu karena pada sensor MPU 6050 ini sudah terdapat akselerometer dan giroskopnya. Selain itu, komunikasi pada sensor MPU 6050 ini yaitu via I2C, di mana ada SCL dan SDA yang memudahkan integrasi dengan ESP32. Kemudian sensor MPU 6050 ini juga banyak digunakan pada penelitian deteksi jatuh karena akurasi dan konsumsi dayanya itu rendah. Selanjutnya kami menggunakan buzzer. Buzzer di sini kami gunakan sebagai memberi peringatan lokal berupa suara saat jatuh terdeteksi. Alasan kami menggunakan buzzer yaitu memberikan respon cepat langsung di lokasi pengguna. Selain itu juga konsumsi daya rendah dan mudah dikontrol menggunakan pin digital. Selanjutnya di sini terdapat push button. Push button ini kami gunakan sebagai tombol reset atau konfirmasi. Alasan kami menggunakan push button ini yaitu menambah interaksi sistem dan memberikan pengguna kontrol manual secara sederhana. Kemudian kami menggunakan baterai LiPo. Di sini kami menggunakan baterai LiPo dengan 2500 mAh, di mana fungsi baterai ini yaitu menyediakan daya utama untuk seluruh sistem tadi. Alasan kami menggunakan baterai LiPo yaitu yang pertama ringan, ramping, dan fleksibel, sehingga cocok untuk perangkat yang wearable. Kemudian
daya tahan penggunaan baterai ini itu lumayan lama. Kemudian selanjutnya di sini ada modul charger. Modul charger ini berfungsi sebagai pengisian ulang baterai LiPo melalui koneksi micro USB. Selain itu juga modul charger ini melindungi dari overcharger dan overdischarger. Alasan kami menggunakan TP456 ini yaitu di mana memungkinkan pengguna mengisi daya perangkat seperti smartphone. Selain itu juga proteksi bawaannya itu menjaga umur baterainya. Kita lanjut, di sini bisa kita lihat di mana sensor MPU 6050 VCC-nya terhubung pada 3V3 di mana sebagai input, kemudian GND dia terhubung dengan GND, SCL itu terhubung dengan GPIO 22, SDA itu terhubung dengan GPIO 21. Selanjutnya untuk buzzer itu ada 2 output. Bisa kita lihat di sini GND terhubung dengan GND. Selain itu VCC itu terhubung ke GPIO 4. Selanjutnya di bagian push button. Di mana push button ini pin out-nya itu terhubung ke GPIO 13. Kemudian untuk pin in-nya dia terhubung ke GND. Kita lanjut ke baterai LiPo. Di sini baterai LiPo ini memiliki keluaran yaitu plus dan minus. Di mana minusnya itu terhubung ke minus dari modul charger. Kemudian untuk plusnya itu terhubung ke bagian output dari TP456 bagian B+. Kemudian untuk modul charger ini TP456 terdapat 2 output, yaitu output plus dan output minus. Untuk output minusnya dia terhubung, kita lihat, terhubung pada ESP32 yaitu GND. Kemudian untuk output plusnya itu pada output plus pada modul charger TP456 itu terhubung ke P5 5V. Ini input dari ESP32. Berikut ini bisa kita lihat nih. Ini merupakan elektrikalnya. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.